Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Surya Afriza di sini akan menjelaskan tentang data toko laptop Hartono. Itu sebuah studi kasus yang saya ambil di eh, tugas kali ini. Oke, langsung saja. Nah, studi kasus yang saya ambil di sini adalah toko laptop Hartono. Data ini dibuat untuk memudahkan pemilik toko dalam mengidentifikasi stok barang secara efisien. Dengan memiliki data yang baik, pemilik toko dapat melihat tren, mengukur kinerja, dan merencanakan strategi pemasaran untuk mengoptimalkan keuntungan. Nah, di sini nanti saya akan menormalisasi sebuah data. Apa sih tujuan menormalisasi sebuah data? Nah, normalisasi data bertujuan untuk mengatur data dalam agar dapat terstruktur dan seragam. Normalisasi juga dapat mengurangi redundansi, mencegah anomali, dan meningkatkan konsistensi. Dengan memfasilitasi efisiensi pencarian, pengolahan, dan analisis data, normalisasi membantu dalam pengambilan keputusan lebih baik dalam berbagai konteks, termasuk konteks bisnis, ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi. Oke, langsung saja ke contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama itu yang ini yaitu tabel barang. Ini contoh entitas awalnya yaitu tabel barang ini berisi ID barang, series, CPU, GPU, dan harga barang. Tabel barang di sini berisi data tentang stok barang yang dimiliki oleh toko. Oke. Contoh yang kedua yaitu saya mengambil tabel pegawai. Bentuk entitas awalnya kayak gini. Isi dalam tabel pegawai, maaf, isi dalam tabel pegawai itu ada ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, nomor HP pegawai, dan agama. Tabel pegawai ini berisi tentang biodata biodata seorang pegawai yang bekerja di dalam toko Hartono itu. Oke, kita menuju ke tahap normalisasi yang pertama. Nah, kita ke contoh satu dulu yaitu tabel barang. Di tabel barang ini yaitu tetap sama ya, tidak ada yang berubah. Kenapa? Soalnya prinsip dari normalisasi tahap pertama itu sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-valued atribut, yang artinya setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik, yang berarti tidak dapat dibagi-bagi. Kita lihat dalam tabel tersebut, kita lihat apakah ini sudah termasuk satu NF atau belum. Kita lihat ya. Dalam series itu tidak dapat dibagi-bagi lagi. Apa yang dapat kita bagi dalam series itu tidak ada. Lanjut ke CPU. CPU juga tidak dapat dibagi-bagi lagi, yaitu yang bernilai atomik. Nah, begitu juga dengan GPU dan harga barang. Dalam tabel ini sudah memenuhi normalisasi tahap pertama. Tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-value atribut. Nah, kedua yaitu pada tabel pegawai. Seperti pada contoh yang pertama yaitu prinsip 1NF itu dalam tabel tersebut tidak memiliki multi-value atribut. Kita coba simak di tabel pegawai ini. Apakah mengandung multi-value atau enggak? Dalam nama pegawai tentu saja tidak mungkin ada multi-value atribut ya. Kita tidak dapat dibagi-bagi lagi. Lanjut ke alamat pegawai. Di alamat pegawai itu juga tidak dapat dibagi-bagi lagi atau bersifat atomik. Begitu juga dengan nomor HP pegawai. Tentu saja nomor HP pegawai tidak mengandung multi-value atribut. Dan juga agama pun begitu ya. Oke, kita lanjut ke normalisasi tahap yang kedua. Kita ke contoh yang pertama dulu yaitu tabel barang. Tabel barang ini apakah sudah termasuk normalisasi tahap kedua atau belum? Kita cek ya. Dalam prinsip
normalisasi tahap kedua, yaitu bentuk normal tahap kedua terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk tahapan pertama. Nah, tadi kan sudah kita cek ya, tabel barang sudah memenuhi bentuk tahap pertama. Nah, prinsip yang kedua yaitu semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Nah, sebelumnya kita tanya dahulu ya kan, apa itu fungsional dependensi? Oke. Fungsional dependensi di sini, nah ada di sini ya. Fungsional dependensi yaitu konsep dalam teori basis data yang menggambarkan hubungan antara satu set atribut dengan atribut-atribut lain dalam sebuah data. Yang berarti secara fungsional, A menentukan B atau B tergantung pada A. Nah, kita terapkan fungsional dependensi ini ke dalam tabel tadi ya. Nah, di tahapan kedua yaitu disebutkan bahwa semua atribut selain primary key, yaitu berarti series, CPU, GPU, harga barang, itu secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Berarti secara utuh memiliki fungsional dependensi berarti yang selain primary key yaitu series, CPU, GPU itu dan harga barang itu bergantung pada primary key, yaitu primary key di sini adalah ID barang. Nah, apakah tabel barang di sini sudah memenuhi bentuk normal tahap kedua atau belum? Coba kita cek. Nah, series di sini itu sangat bergantung pada primary key di sini, ID barang. Jika series ini tidak teridentifikasi sama primary key, Pak, nah itu nanti tidak akan muncul series ini. Contohnya ini B001 yaitu ROG Zephyrus G14. ROG Zephyrus G14 ini itu tergantung pada B001 ini. Nggak mungkin ke sini, nggak mungkin ke sini, nggak mungkin ke sini ya. Oke. Begitu juga dengan CPU dan GPU ya. Itu sangat tergantung dengan primary key. Nah, jika tidak tergantung pada primary key, nanti akan amburadul ya, akan terjadi anomali sebuah data gitu. Begitu juga dengan harga barang. Harga barang di sini tergantung juga ID barang. Nah, jika tidak tergantung dengan ID barang, maka harga barang di sini tidak tergantung pada ini juga, series ini juga. Gitu. Kita lanjut ke normalisasi tahapan yang ketiga ya. Nah, contoh yang pertama itu tadi tabel barang, kita ambil tabel barang ya, contoh yang sama. Nah, normalisasi tahap ketiga itu berprinsip bentuk normal tahapan ketiga, 3NF itu tahapan ketiga ya, sama saja, terpenuhi apabila tidak ada ketergantungan transitif. Apa itu ketergantungan transitif? Itu ketergantungan yang secara tidak langsung gitu ya teman-teman. Artinya setiap atribut dalam tabel bergantung hanya pada kunci utama atau primary key tabel dan tidak pada atribut non kunci atau atribut lain dalam tabel. Maksudnya bagaimana? Jadi atribut series ini, CPU, GPU, harga barang itu hanya bergantung pada harus bergantung pada primary key saja. Tidak boleh GPU ini bergantung pada series, harga barang bergantung pada CPU gitu, tidak boleh, karena itu tidak akan memenuhi normalisasi tahap ketiga. Nah, maksudnya itu seperti itu ya. Agak mirip sama yang normalisasi tahap kedua, bedanya yaitu yang tahap ketiga ini itu tidak boleh atribut lain yang bukan primary key itu bergantung pada atribut yang bukan primary key juga. Jadi CPU sama series gitu nggak boleh, soalnya series bukan primary key. Nah, CPU harus bergantung pada ID barang di sini. Nah, apakah sudah termasuk tahapan ketiga apa belum tabel barang ini? Mari kita analisis ya. Nah, series di sini sudah jelas bergantung pada ID barang ya. Begitu juga dengan CPU dan GPU ya.
CPU dan GPU di sini, jika tidak ada IT barang, maka tidak ada series juga, gitu ya. Jadi CPU dan GPU ini bergantung juga pada IT barang ini, gitu ya. Itu juga harga barang ini bergantung dengan barang. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang membingungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.